Selamat siang teman-teman dari UC ya. Saya kali kedua mungkin sudah ada di sini. Dulu lama sekali bicarakan tentang franchise Depo Air Minum Biru ya. Saya sendiri adalah pendiri Biru, didirikan tahun 2002. 2002 itu sebagai own outlet, baru satu gerai. Kemudian kita berkembang menjadi 4 gerai sendiri. Sambil jalan kita cobakan prototipe franchise di Jakarta. Kebetulan adalah adik saya. Dari situ adik saya mengembangkan menjadi 3 ya. Jadi kita berangkat tahun 2006 untuk ide menjadikan second bisnis kita. Artinya adalah kita punya depo air minum bisnisnya. Tahun 2006 kita punya franchise depo air minum yang mempunyai satu studi kelayakannya sendiri, mempunyai satu kesulitannya sendiri bagaimana mengembangkan usaha yang namanya franchise. Ya, tapi kita berbekal pada 7 outlet, 4 milik sendiri dan 3 milik franchisee. Dari situ kita katakan franchisee happy, dan kita sendiri sebagai yang mempunyai bisnisnya sebagai franchisor juga happy. Jadi itulah kita bisa kembangkan. Ya, saat ini Biru sudah mempunyai lebih dari 800 outlet ya. Kita terus akan kembangkan dan untuk CHS di Indonesia. Kemarin saya baru satu panggung dengan Indomaret yang mendapatkan penghargaan 5 best untuk bisnis franchise di Indonesia menurut Asosiasi Franchise Indonesia. Salah satunya adalah Biru. Dan di samping saya ada Indomaret. Saya tanyakan pada Indomaret, kamu sekarang gerainya udah berapa? Saya terakhir yang dapat informasi beberapa tahun yang lalu, kan saya jarang sekali satu panggung atau ketemu dengan orang yang penting di Indomaret gitu ya. Oh, saya tahunya 16.000, sudah 26.000 Pak, 26.000 outlet ya, itu Indomaret. Jadi itu merupakan satu yang bisa kita bayangkan. Usaha dengan 26.000 kira-kira berapa menghasilkannya ya? Mau seperti itu? Dan bisa bertahan sampai kapan retail semacam itu ya? Kita memikirkan tentang Biru karena dia mempunyai akar yang bisa kuat dan dalam ya, karena melayani betul-betul kebutuhan daripada pelanggan. Munculnya Biru kapan? Pada waktu bukan Biru, usaha depo air minum atau yang dulu namanya air minum isi ulang. Itu pada waktu krisis. Pada waktu tahun 98 krisis moneter, disitulah pertama kalinya usaha isi ulang di Indonesia dimulai. Dari mana? Di kota Surabaya. Bukan saya, ya. Tapi yang kita temukan adalah menarik, yang kita sebut dengan Bapak air minum isi ulang, ya. Kalau saya mengakuinya seperti itu, belum dipublikasi secara nasional, gitu ya. Itu adalah dari kalangan yang memulai AMDK, air minum dalam kemasan. Tirto Utomo, dia punya kakak Slamet Utomo. Nah, anak dari Pak Slamet Utomo ini namanya Miki Utomo. Dia memulai usaha isi ulang di Indonesia yang pertama di Rungkut, ya. Dan itu gerai paling ramai, menjadi inspirasi saya pada waktu tahun 2001 melihat, ada usaha isi ulang semacam ini ya. Kok bagus, ramai sekali, ya. Harganya cuma 2.500 per galon. Sedangkan Aqua pada waktu itu 7.500, sepertiga harganya, ya. Jadi saya langsung tertarik karena saya barusan tadi dikatakan belajar MBA ya, Master of Business Administration, dan pendalaman yang saya tekunin adalah di bidang marketing ya, bidang marketing. Dan saya langsung melihat pasarnya seberapa luas untuk air yang murah tapi kualitasnya bisa bagus ya. Memang itu syarat yang masih menjadi pertanyaan buat saya, bagaimana bisa bagus gitu ya kualitasnya kalau harganya cuma sepertiganya. Dan dari situlah sebenarnya kita lalu memikirkan, saya mempunyai visi, saya mempunyai satu pengertian bahwa usaha isi ulang kualitasnya bisa sama dengan pabrikan. Itu keyakinan saya. Kenapa saya yakin? Karena saya tinggal 2 tahun di Amerika pada waktu studi MBA, tiap hari saya minum isi ulang. Bukan minum air keran, walaupun air kerannya di Amerika bisa diminum. Wajib oleh pemerintah disyaratkan air keran harus bisa diminum gitu ya. Tapi rasanya nggak enak. Apalagi kita orang Indonesia minum air keran rasanya kok nggak, orang Jawa nggak bilang nggak kolu ya, nggak pengen dah gitu ya. Ada aftertaste-nya dan juga kita nggak pengen rasanya dari keran begitu. Apalagi pakai cangkir taruh keran lalu kita minum itu rasanya kok nggak enak banget gitu ya. Jadi kita beli di supermarket. Supermarket kita botolan 1 galonnya situ 3,4 liter. Ya kalau dengan wadah yang baik 99 sen, $1. Tapi setelah kita bawa pulang, kita habiskan 1 galon itu, setelah masuk dari kulkas kita minum berdua, saya sama istri saya ya. Kemudian barulah kita balik lagi ke supermarket, tapi bukan lagi masuk ke dalamnya,
Apa yang kita lakukan? Kita refill, kita isi ulang menggunakan vending machine. Dan kita menggunakan uang koin 25 sen untuk mengisi penuh 3,4 liter atau 1 galon itu. Kualitasnya FDA approved, artinya BPOM approved, ya, sudah layak untuk seluruh dunia mengakui bahwa air minum ini adalah standar yang layak untuk pabrikan juga, FDA approved, ya. Jadi itulah yang menjadikan saya keyakinan bahwa air minum yang nanti akan kita produksi adalah air minum yang kualitasnya bisa setara dengan pabrikan. Oke, itu sebagai introduksi dari usaha saya, ya. Hari ini kita bahas tentang yang namanya Economic Outlook 2026 yang diberikan oleh Bu Catur kepada saya. Saya katakan saya nggak ngerti tentang bisnis banyak, ya, tapi saya hanya ngerti tentang bisnis biru. Saya memang punya 2 fondasi bisnis developer atau real estate, karena saya insinyur itu adalah teknik sipil di tempat saya lulusan ITB, struktur dan geoteknik, dan MBA saya ada di bisnis. Jadi saya hanya basicnya pertama kali bekerja di developer, ya, di real estate, proyeknya di PT Brand Review, Gra Family, ya, itu 250 hektar, itu adalah bagian daripada pekerjaan saya selama 10 tahun yang lalu. Yang kedua adalah di rumah makan, ya, rumah makan, karena itu biru sebetulnya. Saya dari keluarga rumah makan, usaha orang tua saya adalah ayam goreng Sriwijaya. Saya mengembangkan ayam goreng Sriwijaya pada waktu krisis moneter tahun 2098 sampai dengan tahun 2007, ya. Jadi saya datang ke orang tua untuk mengajukan apakah bisa saya mengembangkan bisnisnya, dan kemudian saya mengembangkan restoran itu sampai 6 outlet. Di situ saya mempunyai pengalaman yang langsung sebagai pengelola rumah makan. Dan bisnis biru adalah kombinasi dari 2 bisnis. Bisnis restoran dengan menu single 19 liter air minum curah, ya, dan bisnis real estate atau bisnis tanah dan bangunan lokasi retail, ya. Disitulah menjadi akar daripada usaha biru sehingga bisa berkembang menjadi satu yang kita pikirkan bisa menjadi sangat besar. Oke. Economic Outlook 2026, saya mau memperkenalkan juga yang namanya Working VUCA Business Model, karena tahun 2026 ini adalah tahun yang sangat spesifik, ya. Kita raker kemarin bulan Oktober tahun 2025 untuk membahas rencana kerja tahun 2026. Situasinya seperti yang digambarkan di sini, ya. Tidak ada kepastian, Lalu bagaimana kita bisa dapatkan outlooknya tahun 2026? Ini yang kita akan bahas dalam sesi hari ini, ya. Kalau ada yang mau bertanya, nanti ada sesi tanya jawab, atau kalau mau betul-betul nggak tahan itu angkat aja, ya, angkat tangan aja. Saya senang aja kalau ada yang mau tanya langsung, ya, supaya bisa kita lebih kaya, tapi mungkin jawabannya lebih singkat. Kalau nanti lebih pada sesi tanya jawab bisa lebih lambat sehingga materinya bisa selesai. Saya perkenalkan dulu video profile untuk franchise di Warung Biru. Oke, teman-teman, ada yang ingin top brand di dalam mereknya? Ya, Biru telah meraih top brand. Itu merupakan satu jaminan kualitas dan keberlanjutan usaha kita, ya. Saya ajak teman-teman untuk memikirkan usaha yang sifatnya long term, ya, sifatnya long term. Enak sekali, ya. Kita sekali tanam, hasilnya akan terus sampai generasi. Kita kontrak franchise 10 tahun, sekarang sudah memasuki pada perpanjangan franchise yang ketiga. Berarti 10 tahun yang ketiga, ya, karena kita sekarang berusia 24 tahun. Kita mulai bahas, ya. Ini untuk konteksnya saja, saat ini kita 832 outlet. Cakupan kita masih Nusantara, ya, masih Nusantara, walaupun kemarin kita adakan satu outlet di Amerika Serikat, tepatnya di kota Sacramento, ya, di Stockton Fulham. Itu
kebetulan anak saya lagi banyak perkuliahannya di daerah sana, di daerah Davis, daerah Berkeley, ya, daerah Sacramento, ibu kota daripada California. Jadi saya lalu mempunyai kesempatan sering berkunjung ke sana, menyempatkan untuk membuka satu outlet biru, tujuannya untuk R&D, Research and Development, untuk meneliti apakah depo air minum biru ini bisa bertahan untuk generasi yang mendatang pada waktu Indonesia sudah makmur sepertinya Amerika. Kan diisi ulang di Amerika banyak sekali, ya di California khususnya banyak sekali, dan mereka juga bisa bertahan hidup dan baik, ya. Jadi ini yang menjadikan R&D yang kita akhiri kemarin tahun 2024 pada waktu anak saya sudah selesai perkuliahannya. Saya lalu tutup dan sekarang propertinya kita sewakan saja, ya. 832 outlet dan terus akan berkembang, dan bagaimana manajemennya dan segala macam. Kita mengerjakan hanya satu SKU saja. Teman-teman mungkin punya bisnis plan, dan bisnis plannya kira-kira menjual berapa banyak produk. Mungkin punya bisnis makanan minuman, berapa macam menu yang ditawarkan. Saya hanya punya satu menu saja, air curah 19 liter. Tidak ada menu yang lain, ya. Tapi menu ini adalah menu yang unggulan, ya. Dan kita berakar dalam sekali untuk bisa mengerjakan bisnis ini sehingga bisa menjadi satu bisnis yang kokoh, kuat, dan mempunyai akar yang bisa bertumbuh besar, ya. Ini yang mungkin bagi teman-teman barangkali bisa dapat satu masukan pembelajaran untuk mencari bisnis-bisnis yang semacam ini, ya, bisa membawa manfaat berkat bagi banyak sekali orang, ya. Saat ini franchise kita ada 280, jadi kita partnership dengan 280, dan mereka masih sudah mempunyai, kalau ini kita punya sekitar 200 outlet, ya, yang lainnya sisanya adalah minyak dari franchise. Oke. Pendiri dari usaha ini sebetulnya bukan hanya saya sendiri, tapi ada istri saya, Bu Feni. Bu Feni bisa berdiri sebentar. Mungkin daerah situ belum lihat. Iya, Bu Feni ini arsitek, ya, lulusan Petra. Dia beserta saya waktu di Amerika, dia belajar tentang interior design juga. Yang mengerjakan desain pertama kali untuk depo air minum kita di Darmo Kali 50 itu adalah Bu Feni. Sampai sekarang kita repeat desainnya yang ada tampil di dalam tadi di foto-foto itu adalah desain daripada arsitekturnya Bu Feni, ya. Tepuk tangan untuk Bu Feni. Teman-teman, FUKA mungkin kalian kurang kenal, tapi mungkin kita lihat situasi yang kita hadapi di akhir tahun 2025 kemarin pada waktu kita rapat kerja, ya. Rapat kerja kita tidak diadakan di akhir tahun, kita adakan di bulan Oktober. Nanti rencana saya, pemikiran saya, satu ketika saya akan memintakan rapat kerja itu untuk memprediksi tahun setelahnya, itu di bulan Juni, sekitar bulan Juni, ya. Saya lihat perusahaan-perusahaan besar yang sudah mempunyai satu perencanaan yang baik dan mempunyai satu visi yang baik, mereka sudah punya satu sistem ASI untuk melakukan perencanaan kerja. Kurang lebih di pertengahan tahun mereka sudah rencanakan untuk 1 tahun berikutnya lagi, ya. Saya bulan Oktober pada waktu itu, dan situasi seperti ini yang terjadi. Ada penyerahan Purbaya, ya, kemudian dari Sri Mulyani yang merupakan kejutan besar buat kita, ya. Ada MPG, ada rencana dari Prabowo, ya, dengan ada Trump yang ada perang tarifnya dengan Cina, ya. Cina geger tentang Laut Cina Selatan dan segala macam. Jadi situasi gonjang-ganjing, mungkin mata uang dolarnya juga meningkat tajam sekali, ya. Kalau dihitung dari IHSG juga nggak pernah stabil begitu, ya, naik turun. Dan juga dari sisi apalagi bisnis, sekarang bisnis Cina banyak sekali menyerbu ke Indonesia. Kita pikirkan bahwa apa yang terjadi secara global tidak berpengaruh pada kita. Apakah betul seperti itu, ya? Dan bagaimana pengaruhnya? Bonus, gitu, ya, bonus. Kita kemarin tahu beritanya, Pak Prabowo barusan tanda tangan, sudah sering sekali dari 32% jadi 19%, ya. Besoknya ada keputusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat bahwa tarifnya Presiden Trump dibatalkan. Langsung hari itu juga Presiden Trump katakan tarifnya turun jadi 10% sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kemudian dipelajari lagi ada hukum yang lain. Dan dalam waktu singkat juga dia bukan 10%, 15%. Lihat, ini dalam satu hari perubahannya bisa sebegitu drastis, ya. Inilah satu situasi yang kita hadapi saat ini, dan apakah akan seterusnya? Bulus, gitu, ya. Kita pernah mengalami situasi yang lebih besar daripada ini pada waktu apa? Pada waktu COVID-19.
tahun 2020 ya. Jadi teman-teman, kalau boleh saya highlight di sini, ini memang ada kelihatan yang langit yang cerah, ada yang ini perang di Palestina, perang di Ukraina, dan mungkin akan perang di mana lagi di Iran, mungkin dalam waktu dekat kalau memang jadi gitu ya. Karena kapal perangnya sudah ada di sana semua. Apakah dampaknya pada kita? Dan apakah bisnis kita itu dikatakan kalau ini warnanya gelap, berarti bisnis kita ikut gelap, betul? Bisa dibayangkan kalau dia jualan senjata, kira-kira bisnis cerah nggak? Oh ya, ya. Berapa amunisi yang dibuang di sana, berapa persenjataan yang dijual gitu pada waktu perang gitu ya, luar biasa. Demikian juga dari sisi kita, kalau ini kita cerah-cerah saja berarti kita bisnis lagi baik gitu. Enggak juga, tergantung pada situasi. Contohnya adalah di bisnis kita sendiri. Saya tadi kan katakan bisnis depo air minum biru atau air minum isi ulang muncul pada waktu krisis moneter, pada waktu situasinya lagi doom, pada waktu situasinya lagi turun bawah sekali. Saya keluar dari Intiland atau Dharma Group pada waktu itu, tempat kerja saya, karena saya katakan Indonesia dipegang oleh IMF dan bisnis properti katanya akan tiarap selama 10-15 tahun. 10-15 tahun, saya mau ngapain 10-15 tahun di bisnis properti? Ya, situasinya sangat doom untuk properti, ya. Tapi pada tahun-tahun 98 muncul yang namanya isi ulang yang sangat berkembang pesat sekali. Jadi apa yang namanya terang bagi satu bisnis bisa menjadi opportunity, tapi juga bisa menjadi bukan opportunity. Ya, jualan payung lebih baik pada musim penghujan. Ya, yang banyak orang berkeluh kesah, itu hujan lagi, tapi payungnya laris, betul ya. Jadi itu semua bergantung pada segala sesuatu yang kita tinjau secara internal kita sendiri, yang tahu kita tentang bisnis kita sendiri. Ya, jadi tahun ini tahun kuda api katanya. Ya. Yang saya kemarin cari tentang economic outlook di YouTube, coba kalian cari. Tidak ada economic outlook tahun 2026 ya, kecuali pemerintah yang bicara. Bisnis-bisnis tidak ada yang bicara tentang economic outlook 2026 karena tidak terprediksi, tidak bisa diprediksikan. Yang ada adalah topiknya tentang kuda api, ya, topiknya tentang kuda api ini ada, ya, berdasarkan fungsi. Itu bisa mereka bicara ya. Tapi kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih memastikan berdasarkan data-data. Jadi saya dimintakan oleh Bu Catur, banyak saya kasihkan data-data dari mana Bu, gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang bagaimana dalam situasi seperti ini kita bisa tetap berbisnis dan kita bisa menjalankan bisnis kita dengan sebaik-baiknya dan berprestasi, gitu. It's a VUCA world, ya, dunia VUCA. Ada di sini yang sudah kenal kira-kira istilah VUCA, mungkin diajarkan ya mestinya ya. Ada VUCA? Ada yang angkat tangan kah? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mesti jelaskan satu-satu, ya. Ada ya? Oke. Mungkin kalau saya tidak lihat ada yang angkat tangan, jadi saya akan jalan slow sedikit ya di sini ya. Karena ini yang mendasari VUCA adalah situasi VUCA world ya, di mana terjadi V itu adalah volatile, gonjang-ganjing ya, naik turun, tidak jelas grafiknya, up and down gitu ya, tidak ada stabilan. U-nya itu adalah unpredictable. Seperti Pak Prabowo kemarin tanda tangan itu, apakah dia bisa memprediksi besok itu akan dibatalkan tarifnya Amerika yang pakai executive order dari Presiden Trump. Padahal hari ini dia tanda tangan dengan Presiden Trump perjanjian yang pada akhirnya mengikat Indonesia. Walaupun sudah 10%, tapi kamu kan sudah terikat sama perjanjian. Ya, itu menimbulkan satu polemik kesulitannya sendiri ya. Unpredictable, tidak bisa tidak ada kontinuitas, sehingga tidak ada satu yang bisa diprediksi. Dimana kita katakan ya, kita sebagai bisnis kita harus bisa memprediksi karena kita perlu merencanakan ya. Kemudian ada complexity karena apa? Ya seperti benang kabel ruwet ini ya. Ini disebabkan karena apa ya? Apa yang diakibatkan perang Ukraina kepada Indonesia? Jalurnya pengaruhnya pada bisnis saya apa? Kadang-kadang kita nggak tahu, ya kita nggak tahu. Yang kita tahu kok bisnis saya terpengaruh ya. Kenapa ya? Tapi asal usulnya nggak tahu. Apa? Kalau kita nggak tahu solusinya, gimana kita bisa mengurainya? Gitu, ya. Ambiguity untuk A-nya VUCA itu ambiguity. Situasi ini artinya apa ya? Saya kok tidak jelas, saya kabur, ya, saya tidak tahu pasti. Ini memberi dampak apa? Ambiguity. Jadi situasi VUCA world adalah situasi yang kita hadapi yang paling sulit, ya, terutama yang paling besar sekali kemarin pada waktu kita COVID-19, ya, work from home dan segala macam akibatnya, ya, yang kita tak tahu. Tapi kita harus bertanya pada pertanyaan ini,
Kalau VUCA World ini menjadi satu yang tiap tahun akan kita lalui atau sering-sering kita temui dalam perjalanan kita melakukan usaha. Kemarin tahun 2020 yang besar sekali sampai pesawatnya tidak pernah terbang, cuaca jadi bersih sekali, langit-langit bersih sekali. Tahun 2020, 2022 terjadi perubahan apa? Oh ternyata distribusinya kacau, walaupun sudah COVID yang menurun tapi distribusinya kacau dan kapasitas produksi masih sangat kecil, sedangkan mereka punya pabrik besar-besar, harga-harga naik tidak karu-karuan, ya. Dan tahun 2025 kemarin kita lihat kekacauan dari sisi global tarif, ya. Ada perang dagang Cina dengan Amerika yang mempengaruhi pada seluruh dunia. Ada perang yang betulan, bukan perang dagang aja, perang betulan, perang yang fisik gitu ya, antara Rusia dengan Ukraina, antara Palestina, kemudian yang lain-lain antara Taiwan dengan Cina yang tegang gitu ya. Jepang kemarin marah-marahan sama Cina gitu ya. Itu pengaruhnya pada kita semua enggak? Pengaruh. Tapi what is normal anyways? Ini satu statement yang boleh teman-teman pikirkan ya. Normal itu apa sih? Kalau kita punya teman yang nuwakal gitu ya, teman yang nuwakal sekali ya. Lalu kita katakan normalnya dia apa? Normalnya dia ya kalau dia nakal, betul. Kalau dia tidak nakal, ditanya kamu sakit lah, gitu ya. Tidak normal soalnya gitu ya. Jadi kita mesti tahu bahwa normal itu adalah masing-masing tergantung pada apa yang ada pada kita. What is normal anyway? Kalau kita sudah dapatkan keteraturannya, berarti kita dapatkan kenormalannya, ya. Coba kita sekarang bisa produktif apa enggak dalam setting bisnis? Bisa menghasilkan enggak dalam setting bisnis? Bisa ini yang terbaik kah dalam setting bisnis? Itu yang kita jalankan, ya. Jadi kalau seperti kita katakan buka depo air minum biru pada waktu musim hujan, wah, enggak normal Pak. Normalnya itu pada waktu musim panas aja. Kan enak tuh lagi panas kita buka outlet biru, jadi kita bisa jualannya cepat. Iya. Tapi kamu memangnya normal kalau kamu bulan hujan kamu tidak makan? Tidak normal toh ya. Berarti kamu harus punya keteraturan kan? Ya, tetap buka. Ya pada waktu hujan pun juga tetap harus buka. Kita harus hadapi kenormalan itu ya. What is normal anyway? Karena itu kita harus punyakan satu strategi atau satu pengertian atau satu cara berpikir, atau saya katakan di judul itu sebagai bisnis model, ya, bisnis model untuk VUCA. Dan ini kebetulan saya cari di internet pada waktu tahun 2020 yang lalu saya temukan ini. Tapi tadi saya cari lagi karena saya mau tanya sumbernya, sebetulnya sumbernya ada di bawah ya. Ini satu konsultansi NLP. Tapi ini merepresentasikan pikiran saya sama dengan apa yang saya pikirkan. Kemudian kalau saya temukan ini sama dengan apa yang saya pikirkan. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak hanya melulu saya mikirin ya, orang-orang lain juga bisa sama pikirannya dengan saya. Tapi ini menarik karena dia juga menggunakan kata VUCA, ya, VUCA yang sama. Tapi di sini katakan apa? Kalau kamu mau flourish di VUCA world, kalau kamu mau sukses, mau berjaya di VUCA world, ini obatnya, ini modelnya, ya. Yaitu VUCA juga. Tapi di sini pertama kali kamu tentukan vision kamu. Kamu memang maunya apa? Ya. Kamu mau tahun 2026 ini tahun yang ruwet. Lalu, saya sudah punya cukup tabungan. Saya mau pindah ke Singapura. Saya santai-santai saja di Singapura. Saya belanja-belanja. Saya tidak kerjain apa-apa selama 1 tahun di Singapura karena tahun 2026 adalah tahun yang VUCA. Boleh? Ya boleh. Gak ada what's normal anyway kan gitu ya. Kan buat dia normal-normal saja, dia bisa punya uang cukup kok ya. Orang tuanya enggak masalah, dia masih lajang, tidak ada anak yang menjadi bebannya dia dan segala macam ya. What's normal anyway? Bisa tergantung pada visinya kamu. Tapi visi biru apa? Tumbuh memimpin pasar air minum Isulang melalui penerapan prinsip-prinsip bisnis dan kemanusiaan yang benar. Memimpin dan tumbuh seperti tadi klub bisnis growth gitu ya. Kita tumbuh sebagai satu yang kita visikan, harus terus tumbuh, tidak boleh berhenti tumbuh gitu, ya. Jadi visi biru ini memaksa kita katakan kita harus tetap kerja di tahun 2026, harus mencapai satu target-targetnya ya. Untuk itu kita harus, setelah kita punya visi apa maunya kita, ya, kita lalu harus mengerti situasi yang kita punya ini apa, bagaimana. Sehingga kalau kita sudah mengerti, baru kita bisa punya clarity ya, satu clear. Ya, satu kejelasan tentang apa yang harus kita lakukan karena kita sudah mengerti permasalahannya.
Sehingga kita lalu bisa melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Sehingga kita jadi agile, ya. Kita punya pilihan-pilihan, kita bisa melaksanakan ini, melakukan ini, menghindarkan itu, ya. Tahun 2026 saya akan melakukan apa yang saya harus lakukan sesuai dengan apa yang saya mengerti, yang sudah jelas bagi saya. Ini adalah satu bisnis model untuk flourishing in VUCA world. Visi adalah yang paling penting, ya. Kalau visi kalian tidur-tiduran, ya tidak usah pikirin yang lain-lain, understanding ngapain juga gitu, ya. Cuma tidur-tiduran kok. Tapi kalau kalian mau kerja, harus lalu melakukan step-step berikutnya untuk mengerti situasi VUCA-nya karena apa, bagaimana mengatasinya, ya. Dan utamanya ada yang perlu dilihat di situ, ya, secara internal dan eksternal. Ini dari Sun Tzu. Mungkin kalian banyak di bisnis sudah kenalan dengan Sun Tzu, ya, jenderal perang yang menjadi sekarang bisnisnya menjadi perang bisnis itu apa sih? Jadi katakan, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Selalu menang, ya. Kalau kamu tahu tentang diri kamu sendiri dan faktor luar diri kamu sendiri, ya, itu kamu pasti menang, ya. Tapi kalau kamu hanya know yourself but not the enemy, for every victory gain you will also suffer a defeat, ya. Kalau kamu hanya kenal diri kamu sendiri, ya belum tentu kamu bisa seperti itu, oke? If you need the enemy not yourself, you will succumb every battle, ya. Salah satu yang harus kita ketahui adalah tentang diri kita sendiri adalah organisasi kita, ya. Bagaimana kita punya strategi, bagaimana kita punya struktur, bagaimana kita proses, dan kita punya people, ya. Di sini elemen-elemen daripada organisasi disebut dengan 2S 2P. Strategi tentang marketnya apakah kenal, di sini adalah entrepreneurial. Untuk structural, bagaimana sih teknikannya, bagaimana sih cara kita menciptakan produk dan segala macam, dan untuk prosesnya adalah bagaimana adminnya. Tapi utamanya bagaimana orang-orang kita disiapkan budayanya, bagaimana, apakah tangguh, apakah bisa menghadapi situasi yang kita akan hadapi ini, apakah kita sanggup untuk menjalaninya. Kalau internal kita nggak bisa, ya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda, ya. Bagaimana kita tahu tentang situasi di luar? Karena ini tidak ada di buku, ya. Yang kita tahu adalah dari berita. Nah, berita ini boleh saya sarankan. Saya langganan di rumah masih Kompas saya langganan seumur hidup, ya, dan juga Jawa Pos, ya. Itu adalah curated news, artinya berita-berita yang sudah terkurasi. Apalagi mereka punya opini-opini, mereka punya tulisan-tulisan para ahli, itu sangat membantu sekali untuk kita bisa menelaah lebih dalam tentang satu peristiwa yang terjadi di luar daripada diri kita sendiri. Ya, karena itu learn the news, not read the news, but learn the news. Pelajari satu persatu, kata demi kata. Kalau itu tentang market kita, tentang memimpin dalam kabut, misalkan, ada saatnya dari Bill Gates katakan, semua pada saatnya akan berebut air, dan air, apa artinya itu, gitu, ya. Industri AMDK diprediksi menguat berkat pertumbuhan pasar domestik. Memang pasar domestiknya menguat. Loh, kalau AMDK menguat, apakah isi ulang akan menguat? Ya, learn the news. Dan kita tahu bahwa dalam masa COVID kemarin tidak semua orang mengalami storm yang sama, tapi punya bisa di kapal yang berbeda-beda. Ada kapal yang selamat, ada kapal yang tidak selamat. Kapal besar bisa tenggelam, ada kapal besar yang bisa tangguh, bisa melewati badai, begitu, ya. Jadi itu kita tahu, dan kita tahu di bisnis kita punya yang namanya musim juga, musim bisnis, ya. Ada winter, ada spring, ada summer, ada fall. Kita sekarang berada dalam bisnis kita sedang ngapain nih? Kalau saya katakan kita kalau dalam waktu krismon, pada waktu krisis, pada waktu dunia di sekitar kita itu adalah krisis moneter, kira-kira biru ada di fase mana? Kan munculnya pada waktu krismon tahun 98. Pada waktu COVID kita berjaya sekali, ya. Kita naik paling tinggi sekali pada waktu COVID tahun 2020, penjualan kita soaring, ya. Karena semua orang membutuhkan harga murah dan kualitas bagus. Mungkin kita berada pada summernya, ya. Jadi jangan dikatakan bahwa ini sudah 2026 ini kita tidak bisa menentukan apa-apa, ini berarti biru ini berada pada posisi yang winter. Enggak. Ya, kalau kita kenali bisnis kita either spring atau summer, ya. Tapi bukan fall, bukan winter. Oke, tapi itu kita mesti kenali dari diri kita sendiri. Dan bisnis itu adalah tentang calculated risk. Kalau kita orang bisnis, kita harus mengkalkulasi risiko, ya. Risikonya harus kita bisa kalkulasikan. Kalau misalkan terjadi risiko yang terburuknya, kita tidak mati, oke, teman-teman. Kita tetap harus bisa berdaya. Ya, kita rugi. Ya, kita mungkin berhenti, tapi kita tetap hidup.
Itu paling utama dari bisnis risk, bukan gambling. Ya, kalau gambling semua ditaruh di situ, istri ditaruh di situ, ya, anak ditaruh di situ, mungkin rumah ditaruh di situ, ya, emas berliannya ditaruh di situ. Begitu hilang semuanya, ya, sudah tidak ada kehidupan lagi. Tapi bisnis adalah tentang mengkalkulasi risiko, dan ini adalah hal yang penting, ya, untuk Bapak teman-teman sekali. Oke, setelah kita mengerti tentang semuanya itu, kita sekarang mengerti bahwa kita kalau tetap mau melewati tahun 2026 dan memimpin, kita harus yang namanya menangkan, betul? Harus menangkan. Dan bagaimana kalau kita memenangkan? Ada dua strategi. Ya, tadi katakan kita harus know yourself, know others too, ya, elemen lain. Tapi dalam menjalankan perang-perangannya, kita punya dua strategi, defensif dan ofensif. Main sepak bola, main olahraga, padel, ya, apapun, harus ada yang namanya defensif dan ada ofensif. Bisa menang kalau hanya defensif saja? Nggak bisa, ya. Nggak, kalau sepak bola nggak pernah gol, ya, karena dia jaga gawangnya ketat sekali gitu. Tapi nggak pernah ngegolkan gawang lawan karena defensifnya kuat, ya. Harus ada ofensif, dua ini, both harus dikerjakan, oke? Dan utamanya adalah pada sisi defensif cash flow. Kalian orang-orang bisnis, pesan saya utama sekali dari pelajaran finance, ya, dari pelajaran keuangan, akunting. Satu, jaga cash flow kalian. Karena cash flow itu adalah darahnya bisnis. Kalau kalian kehabisan darah, ya matilah. Walaupun di badan kalian itu banyak sekali emas berlian, kalian pakai baju, pakai tas yang mewah sekali, pakai sepatu yang pakai teknologi yang canggih sekali, tapi darah di dalam tubuh kalian tidak ada, ya kalian akan menjadi mayat yang bergelimangan harta. Oke? Apa gunanya itu? Enggak ada. Kalian punya daya tanah, kalian punya aset, punya banyak kekayaan, tapi kalian tidak punya cash flow, kalian mati, bangkrut kalau dalam bahasa bisnisnya begitu, ya. Kalau bangkrut bisa apa? Tidak bisa apa-apa, disita semuanya, ya. Cash flow adalah satu defensive mechanism yang paling penting. Jadi kalian mesti amati dalam situasi seperti VUCA, ya, yang tidak berkawan dengan kalian mesti lebih berhati-hati terhadap cash flow management. Dan untuk ofensif kalian bisa lakukan yang namanya pivot. Bahasa Indonesia ada pivot, tapi kalau saya bahasa Inggrisnya pivot, ya, pivot marketing. Artinya seperti main basket lah. Kalian mau satu, kalian bisa pakai jangkar ini. Mau saya sampaikan kepada siapa bolanya, gitu, ya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di sini, ya. Karena bisnis kita tetap berakar pada satu, tapi kita memanfaatkan jalur yang lain, ya. Misalkan untuk tahun ini banyak yang kita akan kerjakan. Karena saya tahu bahwa saya perlu berkembang, ya, tapi bank-bank tidak cukup kooperatif untuk memberikan pinjaman yang baik, ya. Karena mereka juga cukup konservatif untuk situasinya tidak menentu, gitu. Dari bank-bank untuk memberikan bisnis itu kepada bisnis untuk kredit itu sangat enggan mereka. Tidak terlalu ambisius, ya, pada mereka. Bunga juga masih tinggi dan segala macam. Jadi kita tahu bahwa kita punya dana yang cukup. Tetap kita upayakan untuk dapatkan kredit dari semua bank kita yang terafiliasi dengan kita bilang kita ajukan kredit berdasarkan kolateral yang kita miliki, ya. Tapi tetap kita harus melakukan yang namanya upaya-upaya untuk menghemat, mengurangkan biaya. Karena kita tahu dengan mengurangkan biaya kita makin efisien, itu langsung menjadi profit, teman-teman, ya. Kalau penjualan langsung jadi profit nggak? Penjualan naik 10%, apakah profitnya naik 10%? Enggak, masih potong biaya-biaya, ya. Kalau biaya-biayanya 80%, berarti 80% kali 10%, makanya sisa 2% profitnya. Betul? Tapi kalau kita kurangkan biayanya 10%, profitnya naik 10%, langsung naik 10%. Ya, itu akunting, ya. Itu akunting. Jadi bisa dilakukan dengan cara pivot, ya, dengan pivot. Karena kita bisa melakukan hal-hal yang sama kita kerjakan, cuma kita mengerjakan dengan cara yang berbeda, seperti itu, ya. Mungkin agak dipercepat, Pak? Iya. Mau aja. Boleh. Makasih, Bu Catur. Dan semua ideas, teman-teman banyak ideas, tapi selalu pikirkan bagaimana memonetize-nya. Jangan jadikan ongkos. Ya, ide itu paling murah. Tapi jangan ide itu menyebabkan ongkos, tapi ide itu yang menghasilkan uang. Ya, pada saat VUCA seperti ini. SWOT mungkin sesuatunya biasa, tapi banyak ide-ide baru di dalam kita situasi bisnis yang kekacauan itu karena kita perlu melakukan pivot. Ya. Jadi di situ setiap ide kita selidiki dengan SWOT. Dan SWOT ini bukan jangan dianggap remeh, ini merupakan satu pekerjaan yang paling penting.
Karena dari situlah kita bisa memprediksi kira-kira ini menghasilkan uang atau tidak dan bagaimana kita harus mengerjakannya. Ya, coba yang contoh misalkan untuk biru pada waktu saya memulai usaha ini, supplier air baku itu saya tempatkan di mana? Saya tempatkan di threat, ancaman dia. Kalau dia tidak ada supplier air baku, saya tidak bisa jualan. Betul ya? Jadi kita memperlakukan supplier air bakunya bagaimana? Baik-baiklah. Jangan ngajak tengkar begitu sama air baku, betul ya? Negosiasi boleh. Tapi kalau volumenya kita sudah banyak, ayo Pak, kita volumenya sudah banyak, diskon dong, ya. Harganya kita lebih murah dong. Kita belinya kan banyak dari yang lain-lain. Kita punya kekuatan bargaining di sana. Tapi dengan cara yang nice, dengan cara yang ramah, dengan cara yang baik, karena dia adalah threat, ancaman, ya. Ini klasik sekali, SMART ya, metode untuk menentukan goals. Ya, goals yang kecil-kecil dalam setahun itu apa, tapi selalu kita katakan, oke, kalau kamu sekarang gerainya tahun 2026 kita uji cobakan yang tadinya satu gerai 6 karyawan, cobakan dengan 4 karyawan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan profit, mengurangkan cost, meningkatkan profit. Saya mau dapatkan cash lebih, ya. Itu bisa dilakukan? Bisa, ya. Karena saya tahu bahwa itu adalah lemak-lemak yang berlebih, yang memang kita desain demikian, ya. Gunakan SMART goal. Mungkin 4 bulan kamu lakukan uji cobanya, kesulitan kamu bagaimana, nanti kita lalu akan bicarakan lebih lanjut di situ, ya, untuk menentukan apakah akan kita teruskan dengan skala yang besar atau tidak. Teman-teman, pray to God the Almighty at all times, ya. Ini kelihatannya simple. Kita pada waktu COVID kemarin dan mungkin rencana kita juga pada waktu ke depan, nanti setiap gerai yang buka 1 bulan sebelum gerai itu buka, kita doa bersama dia di kantor jam 2, ya. Pada waktu COVID kita sepanjang COVID itu jam 2 seluruh kantor kita doa bersama, disiarkan lewat pengeras suara, ya. Karena kita tahu yang namanya spiritual quotient ini ada di center daripada kecerdasan intelektual, kecerdasan relasional, dan kecerdasan fisika, ya. Ini diajarkan oleh Stephen Covey. Ini tahun 2026 yang kita berikan kepada teman-teman kita yang di kantor sebagai bagian daripada pesan kita pada people kita, karena kita punya strategi, struktur, dan kita punya proses, tapi yang utama mengendalikan adalah people. Kita sampaikan moto kerja kita, tahun baik, kerja baik. Tahun 2026 belum ada indikasi kejelasan arah kondisi makroekonomi Indonesia maupun internasional yang positif maupun negatif. Jadi biru mengambil sikap di tengah ketidakpastian ini untuk menetapkan, kita yang menetapkan bahwa tahun 2026 adalah tahun baik bagi biru, karena kerja baik yang kita rancangkan dan kita laksanakan. Saya berikan epilog sebentar, Bu. Ya, epilog ini hanya sebagai satu, kalau kalian ingin tahu bagaimana bisnis model VUCA ini bisa bekerja secara maksimalnya pada situasi VUCA yang terbesar tahun 2020, kalian bisa akses ke video YouTube ini, ya, di bawah YouTube kunci air minum biru navigating bisnis, lalu kalian dapatkan materi videonya ini. Dan ini adalah tahun-tahun di mana kita pada saat VUCA yang terbesar, ya. Tahun 2019 kita punya moto kita kecepatan ketepatan, kita lanjutkan dari double fokus, jalur cepat tepat dengan semangat muda, dan pada waktu tahun 2004 kita katakan dengan optimis mencapai target kerja, dan tahun 2024 tahun 2025 manajemen inti kita berhasil mencapai KPI kerjanya masing-masing dan mereka dapatkan bonus travel ke Amerika dan ke China, ya. Itu adalah bagian daripada apa yang kita kerjakan. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih applause ya buat Pak Yance. Pak Yance, silakan Pak. Tahun baik, tahun kuda api, tahun baik, kerja baik, hasil bagus, nilai bagus, setuju? Setuju. Jadi udah di closing loh statementnya. Tahun baik, kerja baik, hasil baik, BG-nya semua semoga growth, nilainya juga baik, ya. Itu harapan Bu Nana, Bapak Ibu dosen di sini, Bu Feni, Pak Agus, Pak Tanto, Bu Lili, semua deh fasilitatornya. Saya sebutin satu-satu. Yang belum kesebut, maaf keburu tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Nah, yuk silakan. Nah, silakan. Nah, sebutkan nama dan bisnismu, nak. Oke, perkenalkan nama saya Galen dari Klasika. Bisnis yang dijalankan sekarang untuk project
itu ada di social media agency. Sebelumnya terima kasih Pak Yance atas materi yang disampaikan. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita kami yang mungkin kurang pengalaman untuk bisa nge-spot business opportunity, mungkin gimana cara kita memiliki ketajamannya, terutama untuk bisnis yang modelnya franchise Pak. Apakah ada due diligence yang perlu dilakukan untuk menganalisa bisnis franchise? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin mau belajar franchise ini Pak. Bagaimana caranya? Silahkan. Mungkin lebih spesifik lagi. Bisnisnya apa ya? Ya, bisnis franchise yang mau dianalisa atau bisnis saya? Bisnisnya dirimu. Jadi kita menyediakan layanan branding dan marketing bagi perusahaan. Kita mengelola anggaran marketingnya. Oke. Ya, makasih. Anggaran marketing ya, itu dana basah itu harus bisa mengukur pencapaiannya bagaimana supaya bisa dapat orang mau keluarin duitnya untuk marketing ya. Saya percaya pada satu pendekatan untuk yang meminimalkan risiko. Kita katakan bisnis adalah calculated risk, ya, risiko terkalkulasi. Dan untuk meminimalkan risiko paling besarnya bagaimana? Ya seperti kalian ini, belajar di kelas entrepreneur gitu ya. Kalau di dalam bisnis kita bisa punya yang namanya konsultan bisnis. Saya belajar tentang franchise dari konsultan bisnis, coaching ya. Saya selama 2 tahun coach di IFBM ya. Dia seorang lembaga pengajaran untuk franchise. Dan saya dibimbing secara coaching. Jadi sebulan sekali saya terbang ke Jakarta, sesi 1 jam di sana, dapat PR-nya saya kerjakan di Surabaya, kembali lagi 1 bulan kemudian ya. Itu kalau perlu kontaknya nanti bisa ke saya. Tapi baca di internet banyak IFBM gitu ya. Ada Pak Burang gitu. Nanti beritahu itu direferensikan Pak Yanja, nanti dia akan senang sekali gitu ya. Oke, tapi belajar dari situ ya. Dan bergabung dengan asosiasi franchise Indonesia juga seringkali mengadakan yang namanya expo. Datang ke expo untuk bisa tahu dan berkenalan. Dan salah satu franchise kita, banyak beberapa sih ya, franchise kita mengambil franchise biru untuk mereka belajar ya. Mereka punya bisnis, kemudian mereka membeli franchise kita, karena franchise kita itu sangat mudah kan, produknya yang satu dan bisa dikerjakan sebagai part time gitu ya. Dan itu mereka, tapi kita punya sistem yang bagus dan kita sebagai franchise yang juga unggulan di Indonesia. Jadi kalau mau belajar dari biru juga boleh, tidak apa-apa ya, mengambil franchise biru sebagai satu pembelajaran begitu, dan juga mendapatkan hasil. Jadi bisa berkawan juga dan kita bisa berbincang-bincang pada saat kita ketemuan gitu ya. Karena kalau franchise itu sudah link langsung dengan franchise shop-nya, kita punya grup yang menjembatani franchise shop dan franchisee, dan kita berkawan semua di franchise ya. Jadi jangan khawatir ya, di dalam bisnis semua adalah kawan ya, nggak ada yang namanya musuh. Ngapain punya musuh ya? Kalau di bisnis itu kita bisa share ideas ya. Memang kita punya kerahasiaan kita yang kita keep, tapi seperti ini kan merupakan satu yang kita bisa share kepada siapapun ya. Jadi akan kita punya banyak kawan yang mungkin kita membutuhkan juga banyak informasi atau banyak pembelajaran dari kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Intinya tadi sudah jelas, sekelas Pak Yanja aja belajar dan belajar pada ahlinya. Ya, tadi sudah jelas. Belajar ya. dari yang terbaik. Betul. Ya. Butuh waktu setelah kita mempelajari franchise-nya, karena banyak banget problem di situ, sampai benar-benar menguasai baru beliau melaksanakan. Saya tutup dengan satu pertanyaan lagi, silahkan. Karena bentar lagi kalian mau back to class. Oke, yang di depan. Nah, yang duluan. Nah, silahkan. Sut. Gunting batu kertas. Selamat. Yang bisnis makanan ini Bapak. Iya. Silakan. Perkenalkan, saya Karesa. Sebelumnya terima kasih banyak buat pemaparan materinya. Pertanyaan saya ini mungkin lebih ke bagaimana Bapak menyusun strategi ketika kan saya tadi lihat ya, Bapak itu sudah sampai insinyur dan juga S2 Pak. Ketika kita menjalankan bisnis, sebenarnya ada yang bilang kalau misalnya bisnis itu learning by doing. Tapi juga kita tahu ketika kita masuk ke dalam akademik yang maksudnya kayak kita ambil S2 dan tatanan yang lebih tinggi, pastinya cara pola pikir kita akan berbeda. Walaupun kita juga bisa lah, ada mungkin orang bakal bilang, oh tapi kan bisa juga dengan kita masuk ke dalam asosiasi demi asosiasi gitu. Kan kita juga bisa ketemu sama orang. Nah, kira-kira apa saran yang Bapak bisa berikan
untuk mahasiswa S1, kira-kira apakah lebih baik untuk masuk ke S2 atau lebih baik ya udah sambil magang, sambil kerja sama orang dulu baru benar-benar bisnis. Karena ketika kita bisnis sendiri langsung Pak terjun ke lapangan banyak banget biasnya Pak, dan kayak kita tuh masih banyak errornya gitu loh Pak, dan akhirnya itu menghabiskan terlalu banyak waktu dan uang sebenarnya gitu Pak. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali ya. Kalau kalian sudah punya orang tua yang punya bisnis dan bisnisnya bagus, ya kalian harus pikirkan untuk bergabung dengan orang tua, ya. Belajar dari orang tua, mereka akan more than willing untuk mengajarkan kita, asal kita juga terbuka dan tetap menghormati mereka juga sebagai founder, ya. Saya kira itu opportunity tidak boleh dilepas, ya. Pada waktu saya yang ada pada waktu Krismon tahun 98, apa yang saya ada, orang tua saya punya rumah makan. Dari rumah makan itu saya bisa sekolah di luar negeri, kakak saya bisa lulusan Amerika semua, ya. Walaupun restoran itu sederhana, oke, tapi itu yang saya punya. Jadi saya kembangkan dari sana. Ya, jadi itu yang pertama kali kita pikirkan. Tapi kalau kita sekarang, kalian sudah ada di sekolah bisnis sekarang. Ya, bisnis itu tentang apa sih? Bisnis itu tentang mesti mau tahu semuanya. Ya, jadi generalis bukan spesialis. Saya mengambil pendalaman di bidang marketing bukan berarti saya tidak mendalami yang lain-lainnya, tidak mengerjakan yang lain-lainnya. Beda cuma 2-3 mata kuliah saja mungkin. Tapi basic daripada bisnis, dari keuangan, dari operation, semuanya kan mesti HR, semuanya kan mesti kita pelajarin. Jadi generalisnya jangan lupa. Jangan kalian menghindarkan misalnya, oh saya senang hukum. Hukum itu sangat berharga, teman-teman. Ya, membuat perjanjian itu sangat berharga dan menguasai hukum itu sangat berharga. Di Amerika sana saya banyak teman-teman saya katakan, saya orang Indonesia, hukum Amerika tidak berlaku di Indonesia. Saya bisa nggak skip mata kuliah hukum? Saya enggak, saya lakukan belajar mata kuliah hukum dan itu merupakan satu mata kuliah yang paling berharga buat saya. Ya, jadi jangan menghindar dari yang namanya generalis, karena generalis itu mungkin ada yang kita tidak suka, tidak apa-apa. Tapi kalian tak perlu tahu. Nanti kalian mungkin bisa hire orang untuk mengisi kekurangan kalian untuk akunting dan segala macam, tapi kalian ngerti, ya. Jadi kalau mau jadikan S2, saya sarankan kepada MBA seperti yang saya sarankan kepada anak-anak saya. Saya anggap kalian itu semua adalah anak-anak saya, ya. Anak-anak saya 3 semuanya MBA. Karena saya bilang sama mereka, kalau kalian ada MBA, apa tidak mau biayai? Silakan pilih, tidak apa-apa. Kalian menunjukkan tidak apa-apa, tapi yang saya biayanya MBA saja. Ya, mengapa kok MBA? Karena MBA mengajarkan tentang kasus-kasus bisnis, simulasi bisnis. Jadi kalian belajar itu adalah berdasarkan pada kasus-kasus nyata. Di training seperti pilot tidak langsung terbang, tapi di simulator. Kalau jatuh debat dengan grup lain, kalian bisa berdebat di dalam tim sendiri, tidak apa-apa. Salah, tidak apa-apa. Dengerin yang lain juga. Oh, ternyata mereka punya pendapat berbeda. Dan kenyataannya bisnis ini melakukan ini dan ternyata gagal. Bisnis ini ternyata berhasil. Kita jadi ngerti bagaimana interaksi daripada elemen-elemen dalam bisnis itu sendiri. Ya, kita punya satu wawasan. Bisnis yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, gitu ya, karena itu bisnisnya korporasi. Tapi itu dalam segi kasusnya bisa. Dan simulasi ini menjadi elemen yang paling penting. Sama seperti pilot untuk menerbang pesawat harus melalui simulasi. Kalian sebelum masuk ke dalam bisnis, kalau kalian bisa melakukan simulasi seperti yang sekarang kalian lakukan dengan bisnis growth, dengan membuat satu bisnis prototipe dibimbing oleh dosen-dosen pembimbing, itu merupakan satu simulasi daripada bisnis. Cuma kalau kalian masih benar-benar mempelajari di tingkat level yang lebih tinggi di MBA, misalkan itu berbagai kasus-kasusnya hampir banyak sekali gitu loh, sehingga kalian bisa mendapatkan satu pengalaman berdasarkan pada satu pembelajaran. Ya, silakan lanjut nanti ya di MM-nya UC, komplit deh. Oke, terima kasih Pak Yance atas waktunya, semoga menginspirasi ya. Kita sudah dikasih terus ini untuk peringatan. Selanjutnya saya serahkan kepada silakan MC. Ingat ya, tahun 2026 tahun baik, kerja bagus, hasil bagus, nilai bagus. Setuju? Terima kasih.